1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bu. Oh iya, oke. Iya. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa nih, Bu, dimulai? Ya, mulai, Mida. Ya, baik, proposal penelitian yang saya ajukan atau calon proposal saya berjudul Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK di Puskesmas Samata, Kecamatan Somboopu, Kabupaten Goa, tahun 2022. Langsung saja ke pendahuluan atau latar belakang. Di sini bisa kita lihat ada data pada tahun 2020 hingga 2022. Yang bisa kita lihat di sini adalah data nasional itu pada tahun 2020 anggarannya 8 triliun. Hingga tahun 2022 anggarannya mencapai 9,5 triliun. Nah, terdapat kesenjangan di sini di mana pada Kabupaten Goa anggaran 2020 itu 24,3 miliar, namun pada tahun 2022 anggarannya menurun menjadi 23 miliar. Nah, data ini saya dapatkan dari dana alokasi khusus Permenkes. Nah, di sini terdapat kesenjangan pertama di mana menurut Terry yang melakukan tesis, kenapa Kabupaten Goa anggarannya itu turun dari 25,4 miliar menjadi 23 miliar, itu dikarenakan Kabupaten Goa salah satu hal yang menyebabkan adalah pelaporan dana BOK dari Kabupaten Goa itu terlambat, dan hal ini menyebabkan dana dari BOK Kabupaten Goa juga menurun. Itu kesenjangan yang pertama. Nah, kesenjangan yang kedua yang saya dapatkan adalah realisasi anggaran. Rata-rata realisasi dana BOK Kabupaten Goa pada tahun 2021 hanya mencapai 54,88%, dan di beberapa puskesmas realisasinya masih berada di bawah rata-rata, berarti masih di bawah angka tersebut. Nah, hal ini juga diungkapkan Terry, yaitu disebabkan karena kekurangannya sumber daya manusia. Nah, hal ini itu kesenjangan kedua yang saya dapatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang saya dapatkan juga, di mana PANI pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan terlambatnya POA atau Planning of Action dana BOK, dan hal ini menyebabkan pencairan dana BOK terlambat. Selanjutnya, D3 pada tahun 2016 juga mengungkapkan hal yang serupa, bahwa dana BOK belum optimal karena faktor sumber daya manusia dan komunikasi. Hal tersebut juga diungkap oleh si Hombing pada tahun 2012, mengatakan bahwa sumber daya manusia yang belum merata atau faktor input ini menyebabkan keterlambatan laporan keuangan dan pencairan dana BOK. Nah, berdasarkan latar belakang dan pertimbangan dari penelitian-penelitian terdahulu, akhirnya saya merumuskan masalah, yaitu bagaimana implementasi kebijakan penggunaan dana BOK di Puskesmas Samata jika dilihat dari teori implementasi kebijakan Edward III. Nah, teori implementasi kebijakan Edward III ini ada 4 faktor, yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan juga struktur birokrasi. Nah, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dana BOK di Puskesmas Samata, Kabupaten Goa tahun 2022. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah untuk informan. Diharapkan agar penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana kebijakan atau pelaku kebijakan dalam implementasi dana BOK di Puskesmas Samata. Kemudian untuk manfaat praktis, agar menjadi bahan masukan bagi Puskesmas Samata dalam peningkatan kinerja Puskesmas Samata tersebut. Nah, manfaat teoritisnya adalah agar bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi kebijakan, dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah definisi konsep. Seperti yang saya katakan tadi berdasarkan teori Edward III, ada 4 faktor, yaitu komunikasi, di mana komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan dana BOK di Puskesmas Samata. Selanjutnya dari segi sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tercukupnya sumber daya dalam implementasi kebijakan dana BOK, baik dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, kemudian ada fasilitas dan juga wewenang. Nah, yang ketiga adalah disposisi. Yang dimaksud adalah
yang dimaksud pada penelitian ini adalah watak atau sikap seorang pelaku kebijakan dana BOK di Puskesmas Hamata. Selanjutnya adalah struktur birokrasi. Yang dimaksud adalah struktur Departemen Pembagian Tugas PKM Puskesmas Hamata. Selanjutnya, untuk itu fokus penelitiannya seperti yang saya katakan tadi adalah teori Edward 3, yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan umum ini saya bagi menjadi 3, yaitu dana BOK, teori implementasi kebijakan, dan juga puskesmas. Data yang saya ambil yaitu pada tahun 2022 Permenkes tentang dana alokasi khusus non-fisik. Di situ sudah dijelaskan mengenai dana BOK dan juga rincian-rincian dana BOK. Bisa saya lanjut langsung ke teori, Bu? Berangkat teori. Silahkan, Dek. Ini integrasi keislaman yang saya dapatkan dari surah An-Nisa ayat 29. Nah, kita lanjut ke kerangka teori. Di kerangka teori, seperti yang sebelum-sebelumnya yang saya katakan, ada 4 faktor di mana komunikasi. Nah, di bagian komunikasi ini ada indikator yang menurut Edward 3 menjadi indikator pada komunikasi. Yang pertama adalah kejelasan kebijakan. Kemudian ada konsistensi kebijakan. Yang 3 adalah penyaluran atau transmisi dari kebijakan tersebut. Nah, yang kedua adalah sumber daya. Di sumber daya ada 4 yang sudah saya katakan tadi, yaitu sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan juga fasilitas. Dan di disposisi ada yaitu watak, sikap, dan karakter dari pelaku kebijakan tersebut. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi. Nah, ini adalah kerangka konsep di mana kerangka konsep variabel independennya itu tadi ada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian variabel dependennya adalah implementasi dari dana BOK itu sendiri. Kita masuk ke metode penelitian. Di metode penelitian saya bagi menjadi 6. Yang pertama adalah jenis penelitian. Di penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain kualitatif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian yaitu Puskesmas Hamata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, bulan Mei tahun 2022. Subjek penelitiannya adalah penanggung jawab dana BOK di Dinas Kesehatan dan juga penanggung jawab dana BOK pada Puskesmas Hamata. Kemudian ada kepala Puskesmas Hamata, kemudian ada bendahara Puskesmas Hamata, dan juga penanggung jawab kegiatan yang menggunakan dana BOK di Puskesmas Hamata. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan observasi dan juga wawancara. Kemudian instrumen penelitian itu ada peneliti itu sendiri. Kemudian ada pedoman wawancara yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian ada alat perekam dan kamera. Nah, yang keenam adalah keabsahan data dan analisis data. Untuk mendukung keabsahan data, ada 3 analisis data yang saya lakukan. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi atau keabsahan data. Baik, itu saja Bu, mungkin saya kembalikan. Oke, terima kasih Dika. Baiklah, selanjutnya kepada Ibu Dr. Siti Raudah diberikan kesempatan untuk memberikan saran. Iya, terima kasih Ibu Silvadila. Mohon maaf saya tidak meng-on-kan kamera. Jadi ini kemarin waktu pertemuan pertama seminar AKK kemarin saya tanya Dika apa alasannya diteliti ini, dan ternyata hari ini setelah mendengar penjelasannya saya sudah bisa yakin bahwa ya itu memang masalah pada SDM dari pelaksana program di dana BOK ini. Kemudian ini berarti ini rencana penelitiannya, tanggapan saya bagus karena ini kan nanti akan sinkron dengan standar ketenagaan yang ada di puskesmas. Idealnya bahwa mungkin nanti bisa dikasih masuk Dika, bahwa idealnya nanti bisa dilihat itu apakah standar ketenagaan di Puskesmas Hamata itu sudah memenuhi Permenkes nomor
75 tahun 2014. Tentang ketenagaan. Nah, karena di situ tadi masalahnya adalah tenaga pelaksana dari kegiatan yang menggunakan dana BOK itu tidak sesuai dengan artinya belum sesuai. Nah, ini mungkin juga nanti ada hubungannya dengan yang rangkap tupoksi. Nah, contohnya misalnya ada puskesmas yang misalnya perawat masih merangkap penyuluh sebagai penyuluh atau sebagainya ya. Nah, itu. Nah, saya kira rencana penelitiannya ini sudah bagus. Nanti tinggal dipoles, dilanjutkan, dan nanti artinya dalam selang waktu nanti semester sebelum ada pembimbingnya ya silahkan disempurnakan. Bisa mungkin bertanya pada dosen mata kuliah seminar KKK atau pada PA-nya ya, itu ya silakan. Tapi pada dasarnya ini penelitiannya sudah bagus. Saya kira demikian Ibu Sil. Baik, terima kasih Bu Oda. Baiklah, langsung saja kita ke presenter selanjutnya karena ini waktu kita terbatas. Masih ada beberapa yang mau presentasi. Kepada Hidayatul Musdalifah, dipersilahkan. Silahkan, Dek. Tunggu, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, adapun judul penelitian yang ingin dipaparkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Bulukumba. Yang pertama, pendahuluan. Menurut WHO tahun 2018, secara global pada tahun 2016 sebanyak 22,9% atau sekitar 154,8 sebanyak 87 juta bayi yang mengalami stunting. Di Afrika sebanyak 50 juta, di Amerika sebanyak 6 juta, di Afrika Barat sebanyak 30,% dan di Tengah sebanyak 32,5%, Afrika Timur sebanyak 36,7% dan Asia Selatan sebanyak 34,1%. Nah, menurut WHO 2021 prevalensi stunting di seluruh dunia sebesar 22% atau sebanyak 149,2 juta pada 2020. Di Indonesia berdasarkan survei studi status gizi Indonesia atau SSGI 2021 menyebutkan bahwa prevalensi stunting sebesar 24,4% atau sekitar 5 juta balita.
Dari data EPP GBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, hingga Agustus 2021, angka stunting di Sulawesi Selatan mencapai 9,08%. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, memiliki statistik kejadian stunting yang cukup tinggi di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo, dengan prevalensi kejadian stunting sebesar 6,9%. Desa Bukit Tinggi merupakan desa yang berada di Kabupaten Bulukumba yang memiliki prevalensi 6,1%. Coba Hidayatul Musdalifah, tidak berpindah deh ini slide-nya. Pindah, Bu. Iya. Di rumusan masalah sekarang. Coba diperkecil lagi nih. Coba zoom out. Ya. Ya, silakan, Dek. Kemudian Coba ditambah lagi zoom in. Tujuan Kecil kali penelitian. tuh di slideshow deh, slideshow. Ya. Silakan. Adapun rumusan masalah, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian stunting di Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Bulukumba. Kemudian adapun tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Bulukumba. Kemudian manfaat penelitian bagi informan. Coba langsung saja deh slide selanjutnya. Terus kerangka teori coba deh. Kerangka teori, ya. Nah, coba dijelaskan ini. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, yaitu berat badan, kemudian konsumsi air kuat, akses pangan atau status ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga, kemudian pola asuh wawasan dan pengetahuan, pemberian asuh eksklusif dan pemberian makanan, kemudian yang mana diambil dari kerangka teori ini yang dimasukkan di kerangka konsep, Dek? Ya, maksud saya ada di dalam kerangka teori ini semua. Pendidikan ibu, pendapatan keluarga. Oke, coba dijelaskan, Dek. Oke, silakan. Dilanjutkan kerangka konsepnya. berikut adapun variabel dependensi variabel independen ada pendidikan ibu dan pendapatan penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif kuantitatif dengan desain cross-seksional, kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi berada di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba. Waktu penelitian bulan April
bulan April sampai Mei 2022. Kemudian populasi. Dan ini adalah seluruh balita usia 24 sampai 59 bulan yang melakukan pemeriksaan dan tercatat datanya di Puskesmas wilayah Kecamatan Bantaran yang jumlahnya sekitar 145. Kemudian sampel bisa lihat di slide. Kemudian sumber data, pertama data primer. Data primernya adalah berupa data dari hasil wawancara dengan responden melalui lembar kuesioner. Kemudian data sekunder, karakteristik balita dengan melihat buku KIA dan data kejadian stunting di Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Bulukumba. Kemudian teknik pengolahan data, editing, coding, processing, dan data cleaning. Analisis data, analisis univariat, dan analisis bivariat. Oke, terima kasih Hidayatul Musdalifah. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Siti Rauda dipersilahkan. Terima kasih Ibu Silfadila. Saya ingin bertanya ke Hidayatul Musdalifah. Di Desa Bukit Tinggi itu ada berapa balita yang stunting, Dek? Berdasarkan data awal, berapa jumlah balita yang stunting di Desa Bukit Tinggi? Coba buka Di latar Desa belakang. Bukit Tinggi, Bu, jumlah Berapa orang? jumlah balita sebanyak 145 dengan yang pendek sebanyak Ya, stunting 33 berapa orang? Berapa? 33. 33. Nah, kalau saya tadi populasi dan sampel. Populasinya itu adalah apa tadi populasinya? Populasi penelitiannya Seluruh balita, Bu. ya, populasinya seluruh balita, kemudian sampelnya tadi siapa? Siapa sampel penelitianmu tadi? Hidayatul Musdalifah. Sampel, siapa sampelmu? Siapa sampelnya, Dek? Halo? Ibu, Berapa sampelmu? Berapa rencana sampelmu yang ada di metode penelitian? Atau siapa sampelmu, balita yang mana? Coba dijawab. Apa itu? Kok pakai rumus pengambilan sampel ya? ya Bu. Tidak, begini. Ini kan kau mau meneliti tentang kejadian stunting. Ya, Bu. Jadi oke. Populasi sudah oke. Balita yang 152 itu. Nah, sampelmu karena kau mau meneliti faktor-faktor penyebab stunting, maka sampelmu adalah yang 33 balita itu. Kan tidak mungkin kau mau meneliti enggak ya, enggak. Ya harus tahu masuk pada dalam pengambilan sampel, karena kalau hanya yang dia teliti yang stunting, maka itu hanya deskriptif saja penelitiannya.
Jadi nanti di 152 balita itu dimasukkan ke dalam rumus pengambilan sampel, tetapi yang 33 itu wajib diambil sebagai sampel ya. Iya, Bu. Hidayatul Muslim. Iya ya? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi nanti iya sudah betul sih ya. Kalau sih deskriptif boleh kita hanya mengambil yang stunting saja yang 33 orang, tetapi karena Anda mau melihat hubungan, jadi ya sudah tepat Anda memasukkan itu jumlah perhitungan jumlah sampel, tetapi dengan syarat bahwa yang 33 balita ini nanti itu harus masuk ke dalam sampel. Oke, saya kira itu dari saya. Silakan Ibu Sil. Ya, terima kasih Boda. Selanjutnya kita persilahkan kepada Wilda Yusmaniar untuk menyampaikan rencana penelitiannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan rencana penelitian saya, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Guarie, Kabupaten Sopeng. Next. Nah, langsung saja pada latar belakang. Nah, populasi lansia menurut WHO pada tahun 2019 mengatakan bahwa proporsi penduduk lansia di dunia pada tahun 2019 mencapai 13,4% dan pada tahun 2050 diperkirakan akan meningkat menjadi 25,3% dan pada tahun 2100 diperkirakan menjadi 35,1% dari total penduduk. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, Indonesia juga mengalami penuaan penduduk dengan jumlah lansia di Indonesia meningkat menjadi 27,5 juta atau 10,3% dan 57,0 jiwa atau 17,9% pada tahun 2045. Diperoleh data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 mengatakan bahwa Kabupaten Sopeng dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020 sebanyak 235.167 orang yang terdiri dari 113.243 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 121.294 dan diperoleh bahwa jumlah lansia yang ada di Kabupaten Sopeng itu sendiri yaitu sekitar 78.390 jiwa. Next. Nah, adapun cakupan pelayanan kesehatan lansia di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk lansia perempuan yaitu sebesar 56,14% dan sisanya 43,86% yang merupakan penduduk lansia laki-laki. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan pada lansia di Sulawesi Selatan sebanyak 54,35%. Adapun di Kabupaten Sopeng yang merupakan kabupaten yang memiliki penduduk lansia terbesar pada tahun 2020, yakni mencapai 16,25% dari seluruh penduduk di kabupaten tersebut, dengan cakupan pelayanan kesehatan lansia yaitu 36,21%. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan lansia di Kabupaten Sopeng masih rendah. Next. Manfaat penelitian ada yang kedua yaitu manfaat teoritis. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Guarie dan manfaat untuk institusi yaitu sebagai bahan masukan bagi institusi dan pengambilan kebijakan kepala puskesmas dalam meningkatkan pemanfaatan posyandu lansia.
dapat dilihat tujuannya, yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan posyandu lansia, sedangkan tujuan khususnya yaitu mengetahui pengaruh pengetahuan lansia, dukungan keluarga, dan pengaruh sikap petugas terhadap pelayanan kesehatan terhadap pemanfaatan posyandu lansia. Next. Nah, adapun hipotesis penelitian yaitu yang pertama, terdapat pengaruh terhadap pengetahuan dengan pemanfaatan posyandu lansia. Yang kedua, terdapat pengaruh terhadap sikap petugas dalam pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan posyandu lansia. Dan yang ketiga adalah terdapat pengaruh terhadap dukungan keluarga dengan pemanfaatan posyandu lansia. Next. Nah, adapun definisi operasionalnya yaitu yang pertama variabel pengetahuan yang dimaksud yaitu tingkat pengetahuan lansia dengan adanya posyandu lansia yang diadakan tiap bulan dengan kategori baik jika pengetahuan di atas 50 dan kurang jika di bawah 50. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada posyandu lansia dengan kategori baik dikatakan baik jika di atas 50 dan dikatakan kurang jika di bawah 50. Dan yang terakhir yaitu dukungan keluarga. Yang dimaksud yaitu peran keluarga atau dukungan keluarga kepada lansia dalam pelaksanaan posyandu lansia. Dengan kategori baik di atas 50 dan kurang di bawah 50. Nah, adapun tinjauan next ya tinjauan pustaka yang pertama yaitu lanjut usia. Seperti yang kita ketahui bahwa kerangka teori saja. Langsung ke kerangka teori. Ya. Next, Dika. Nah, adapun kerangka teori yaitu dari teori Lawrence Green yang mengatakan bahwa yang faktor pertama yaitu faktor predisposisi yang terdiri dari pendidikan, sikap, nilai atau kepercayaan, budaya, umur, jenis kelamin, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu faktor pemungkin yang terdiri dari pelayanan kesehatan, status pekerjaan, akses jarak ke rumah ke posyandu. Yang keempat ketersediaan sarana sumber daya manusia, dan faktor penguat yaitu motivasi perilaku kader, peran media massa, dan keluarga. Dari faktor-faktor tersebut, kita akan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan posyandu lansia. Adapun dari kerangka konsep yaitu variabel independennya yang terdiri dari tingkat pengetahuan, pelayanan kesehatan, dan dukungan keluarga. Adapun variabel independennya yaitu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan posyandu lansia. Next. Nah, adapun metodologi penelitiannya yaitu yang pertama jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional study yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Guarie, Kecamatan Maroriwawo, Kabupaten Sopeng pada tahun 2022. Adapun populasinya yaitu seluruh lansia yang berumur 60 tahun di wilayah kerja Puskesmas Guarie, Kabupaten Sopeng. Adapun teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik sampling random sederhana. Yang dimaksud yaitu sampel acak sederhana, sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Next. Nah, adapun sumber datanya yang pertama yaitu sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, dan sekunder yang diperoleh dari profil posyandu ataupun di dinas kesehatan. Adapun instrumen penelitiannya yaitu pendekatan kuantitatif cross-sectional study, dan analisis datanya yaitu analisis univariat dan bivariat. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Wilda. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Dr. Siti Raudah. Terima kasih Ibu Silfadila atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini persoalan posyandu lansia. Lansia tinggi itu apa artinya itu? Kalau lansia tinggi di satu daerah, apa artinya itu? Jumlah penduduk lansia lebih besar.
Wilda, bisa kau jawab? Iya Bu, berarti hidup mengalami peningkatan Ibu. Iya, umur harapan hidup meningkat di daerah itu. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, kerangka teori. Itu oke. Penelitian teori pemanfaatan. Ya, kalau persoalan pengetahuan, bagaimana kau mau menilai pengetahuannya? Nah, misalnya mereka masih bisa enggak diwawancarai lansia itu tentang pengetahuannya. Ya, jangan-jangan kan mereka misalnya walaupun memanfaatkan posyandu lansia, tetapi yang ingin membawa mereka ke posyandu itu bukan lagi dari dalam dirinya, tetapi dari misalnya keluarganya, anaknya, dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi nanti tolong dicari teori pemanfaatan pelayanan kesehatan, banyak teori pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan ambil salah satunya sebagai kerangka teori. Kemudian tadi populasi dan populasi dan lansia yang berumur 60 tahun, ya pastilah. Nah, jadi populasimu itu nanti adalah semua lansia yang ada di wilayah Puskesmas Goarie. Kemudian nanti itu dimasukkan ke dalam rumus pengambilan sampel, ya. Kenapa di Puskesmas Goarie, Bilda? Apakah memang di situ yang paling tinggi jumlah wilayah puskesmasnya paling tinggi jumlah lansianya atau bagaimana? Kalau Ibu jumlah lansianya Bu, belum piku dapat yang puskesmas tertinggi jumlah lansianya Ibu. Iya, Karena jadi dari nanti, data dinas kesehatan. Kenapa? Iya Ibu. Karena dari dinas topengnya Ibu tidak ada ku dapat, baru harus ki observasi langsung Ibu, baru dikasih. Iya, ini kan ya oke. Ya untuk sementara di situ ya, ini kan hanya untuk jadi nanti kalau misalnya mau meneliti, ini mau dipatenkan sebagai tema penelitian. Jadi nanti dilihat datanya wilayah puskesmas mana yang paling tinggi lansianya. Kemudian lihat juga wilayah puskesmas mana yang paling rendah cakupan kunjungan lansianya di posyandu. Jadi lihat nanti atau ambil saja wilayah puskesmas yang paling rendah itu kan kita kan mau penelitian itu kan berangkat dari masalah. Nah, jadi masalah itu kalau misalnya di situ banyak lansianya, kemudian di situ banyak lansianya, kemudian di situ kunjungannya rendah, ya. Nah, jadi nanti tolong dilihat itu. Jadi yang mana yang tertinggi, yang mana dulu yang paling rendah kunjungan lansianya itu dilihat di wilayah puskesmas mana. Nanti di situ nanti lokasi penelitiannya, ya. Datanya. Oke, sekira demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Oda. Selanjutnya kepada Wiwi Karmila, dipersilahkan. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan rencana penelitian saya, yaitu faktor yang berhubungan dengan upaya pengendalian hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Bolombangking Utara, Kabupaten Takalar.